Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita dalam setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah beriman kepadanya, yang sudah bertobat, lahir baru dan dilepaskan dari kutuk. Pada kita ada benih baru. Haleluya. Dan mari kita sungguh-sungguh menyadarinya dan hidup dalamnya lewat firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk janji firman Tuhan. Ketika Engkau menciptakan manusia, Engkau sudah berikan benih yang luar biasa kepada kami. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, dan tolong kami untuk memegangnya teguh sepanjang hari-hari hidup kami, sehingga kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Saudara pemirsa, kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan sebagai pemenang. Itu sebabnya, saudara sekalian, maaf kalau saya menggunakan kata-kata yang agak kasar, ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak pernah menjadi monyet, ya kan? Ia tetap sebagai manusia, walaupun sekarang karakternya, katakanlah anak dari Adam itu dan Hawa itu, yang sulung justru membunuh adiknya. Itu kutuk dosa yang terbawa dari ayah ibu mereka yang dulu pertama-tama kali jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita tidak mendengar sesudah Kain membunuh Habel, kemudian dia tiba-tiba dikutuk oleh Tuhan menjadi monyet. Tidak ada.
manusia tetap sebagai makhluk tertinggi di dunia ini. Walaupun kadang-kadang kita bilang jahatnya manusia sudah lebih dari hewan. Ya, memang manusia itu begitu jahatnya. Kita mendengar baru-baru ini orang membunuh ayahnya sendiri karena hal sepele, membunuh ibunya sendiri karena sepele. Ibu-ibu membunuh suaminya bersama dengan orang upahan. Itu tidak membuat manusia menjadi hewan. Oleh karena itu saya ingin ingatkan kita kembali bahwa Tuhan tidak pernah menarik janji penciptaannya kepada kita. Mari kita perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ayat 28 lebih hebat lagi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Manusia menjadi penakluk. Tapi jaga baik-baik saudara sekalian. Karena iblis dengan segala tipu dayanya mau menaklukkan hidup kita di bawah hewan. Pada satu hari, seorang yang berbintang Leo membaca ramalan bintang di sebuah koran, dan dia baca di situ, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, orang berbintang Leo jangan keluar rumah. Tepat tanggal itu adalah hari Minggu. Maka istrinya membangunkan dia. Bang, ayo kita berangkat ke gereja. Dia katakan, pusing aku, tak mau aku bangun. Dan nanti baru dia rasa kalau benar-benar sakit. Mengapa? Dia takut keluar rumah karena katanya, kalau orang berbintang Leo itu berani keluar rumah, dia akan mungkin ditabrak mobil atau apa. Sudah bisa katakan, kakek pendeta itu kan iseng saja. Isenglah kamu. Kalau Tuhan bilang melarang peramal, mari kita lihat firman Tuhan. Jelas sekali. Karena itu baca Alkitabmu, supaya jangan kamu itu bilang sesuatu, kakek kamu ini ngomong apa-apa. Saya mengomong berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu Ulangan pasal 18, Ulangan 18 mulai ayat 9. Ulangan 18 mulai ayat 9. Katanya demikian. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau berlaku sesuai dengan kekejian yang lakukan bangsa-bangsa itu di antaramu. Janganlah didapati seorang pun yang persembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Apa itu? Tumbal. Nanti suatu kali saya akan jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal. Kurang jelas juga, kecuali kalau Alkitab sudah bukan kayak Alkitab saya. Jadi tolong tegas saudara sekalian, jangan pernah bersahabat dengan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Tadi katakan kita menaklukkan hewan-hewan, tapi semua ramalan-ramalan itu, misalnya bintang Pisces itu adalah ikan, fish. You understand meaning of fish? Terus apalagi? Bintang apa ya? Aries itu domba. Hewan semua lambangnya. Dan itu berusaha menaklukkan kita supaya kita lebih takut kepada lambang hewan itu daripada takut kepada Tuhan. Saya tegas katakan kepada saudara sekalian, apa kata firman Tuhan? Saya merasa juga COVID-19 itu dipakai oleh iblis untuk nakut-nakuti kita, sehingga kita takut ke gereja. Kalau pemerintah melarang kita untuk ke gereja atau ke tempat ibadah apapun juga, mari kita ikuti, karena kita jangan pegang satu bagian firman Tuhan. Roma pasal 13 ayat 1 sangat jelas katakan,
supaya kita taat kepada pemerintah. Pada waktu Roma itu, surat Roma itu ditulis, pemerintah mana? Penjajahan Roma. Tolong saudara dengar baik apa yang saya katakan. Jadi jangan kalian pikir bahwa saya menyuruh orang melawan pemerintah. Tidak. Tetapi maksud saya ialah sekarang ketika sudah dikatakan kehidupan normal yang baru, new normal, maka mari kita ingat perintah Tuhan dari apa? Dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kamu menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi taatlah dan ikuti. Kami sudah lakukan itu saudara sekalian. Karena itu kami tidak takut beribadah. Ya, kami beribadah lantai 2. Di lantai bawah sudah siapkan di situ disinfektan. Naik ke lantai atas depan pintu, ditembak kepalanya. Maksudnya dicek suhu tubuhnya saudara sekalian. Dan kemudian habis itu duduk berjauhan, tetap pakai masker selama beribadah. Apa yang kurang? Pulang sama. Lakukan seperti itu. Atau kalau bagi yang mau perlu, kemudian saya menyiapkan, Ibu Gembala menyiapkan tisu basah seperti itu. Jadi tolong kita mengerti bahwa Tuhan sudah menjadikan kita apa? Pemenang, penakluk. Oleh karena itu sesudah kita diciptakan baru menurut 2 Korintus 5 ayat 17, maka kita harus menjadi pemenang. Menang atas apa yang utama? Menang atas kuasa gelap, menang atas dosa, menang atas maut. Bila kita hidup seperti itu saudara sekalian, kita akan menjadi kesaksian di mana-mana bahwa orang percaya itu harusnya hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berikan kami anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang percaya yang hidup berkemenangan setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, supaya hari ini kami diubahkan Tuhan, mempunyai semangat hidup kemenangan, semangat hidup penakluk. Karena kami sudah diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa dosa, dan kuasa maut. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.